Yurah kini tinggal sendiri di rumah yang begitu besar. Ayahnya pamit pergi ke luar negeri, entah untuk melakukan apa, dia tidak peduli. Sedangkan Adele, ibu Lexa, setelah memaksa Rafael, ayah Yura untuk bercerai, wanita itu sudah pergi entah kemana. Perusahaan milik ayah Lexa yang sempat diambil alih oleh Rafael sudah bangkrut. Sedangkan Yura tidak berhasil mengambil alih saham milik Lexa yang tertanam di perusahaan lain. Jadi kini Yura sedang menikmati sisa kekayaan di rumahnya, lebih tepatnya rumah milik keluarganya Lexa yang sudah disabotase olehnya. Bodohnya, aku membiarkan mesin uang seperti Eldrick dimiliki oleh perempuan itu, gerutu Yura sembari menghabiskan salad yang tadi sempat dikirim oleh Andrew. Aku harus mengambil Eldrick bagaimanapun caranya. Tekadnya terlihat begitu bulat. Suara bel rumah cukup mengganggu posisi Yura yang sedang posisi enak di atas sofa depan TV. Apa Andrew balik lagi ke sini ya? Yura bermonolog meninggalkan ruang tengah menuju pintu. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Entah ada angin apa yang membuat Jovanka tiba-tiba sudah berada di depan pintu. Wanita separuh baya berdiri begitu elegan dengan outfit original harga selangit. "Halo, kamu tidak mengizinkan saya masuk?" tanya Jovanka mengibaskan tangannya di depan wajah Yura yang sempat mematung. Iya maaf." Yura menjadi salah tingkah. Dia mempersilahkan Jovanka masuk dan menggiring tamunya itu ke set sofa di tengah ruangan yang cukup luas. Jovanka sejenak mengedarkan pandangannya ke sekitar. Dia tidak mendengar atau melihat siapapun di sana. "Apa kamu tinggal sendiri?" tanya Jovanka setelah duduk di sofa berseberangan dengan Yura. "Iya, papa sedang menjalani bisnis di luar kota," jawabnya. Rafael memang berpamitan menjalani bisnis, tetapi entah benar atau tidak, yang pasti Yura tidak pernah menerima transferan dari hasil bisnisannya itu. "Sebentar, saya mau mengambilkan minuman lebih dulu," tawar Yura, tetapi ditolak oleh Jovanka. "Aku kesini hanya untuk menanyakan mengenai cucuku, anak dari hubunganku dengan Eldrick." Mendengar maksud dan tujuan Jovanka menemui Yura membuat otak wanita itu berpikir keras. Jawaban yang akan dia lontarkan nanti bisa menjadi bumerang atau bahkan menguntungkannya. Mengingat jika Eldrick sangat mampu melacak CCTV, Yura merasa harus berhati-hati memberi jawaban. "Aku harus jawab apa ya?" gumam Yura dalam hati. Apa benar jika anak itu sudah tiada? Yura hanya bisa menggigit bibirnya dengan mata terus melihat ke arah lain. Otaknya benar-benar sedang bekerja keras. "Yura," panggil Jovanka dengan nada normal. Iya tante." "Aku tanya, apa benar anakmu dengan Eldrick sudah meninggal?" tanya Jovanka untuk kedua kalinya. Yura mencoba memberanikan diri menatap Jovanka. "Sebenarnya anak itu masih hidup," ucapnya lirik. Tapi aku tidak tahu dia di mana sekarang," lanjut Yura menundukkan kembali wajahnya. Dia memperlihatkan raut kesedihan yang mendalam di balik poni yang menutupi matanya saat menunduk iris hitamnya melirik ke kanan dan ke kiri. "Bagaimana bisa?" Jovanka terkesiap. Dia siap memadukan posisi duduknya dan siap mendengar apa yang akan Yura ceritakan terkait di mana cucu satu-satunya itu berada. Mengarang dan memerankan adegan menyedihkan tidaklah sulit bagi Yura. Dia mulai mengumpulkan cairan bening di pelupuk matanya dan kembali menengadahkan wajahnya supaya Jovanka dapat melihat bagaimana sedihnya seorang ibu yang jauh dari anaknya. "Dia diculik, tante." "Diculik? Bagaimana bisa? Saat aku sedang pergi jalan-jalan dengan anak itu, tiba-tiba ada seorang wanita gila yang mengambil paksa anak aku. Aku sudah sempat melapor polisi, tetapi tidak ditemukan. Aku mencoba mencari kemana-mana, namun tetap nihil. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Bahkan sampai sekarang setiap malam aku menangis
membayangkan nasib anakku di luar sana. Apa dia masih hidup? Apa hidupnya nyaman? Apa dia memiliki orang tua yang merawatnya? Yura terus membiarkan laju air mata mengalir deras di pipinya. Melihat itu Jovanka menjadi iba. Dia mendekat duduk di samping Yura, lalu memeluknya, mengusap rambutnya penuh kasih sayang. Aku akan bantu mencarinya, ucap Jovanka dengan penuh harap. Berbeda dengan Yura yang membulatkan matanya dari dekapan Jovanka. Jovanka melepas pelukannya. Dia mengusap wajah Yura, wanita yang baru saja beberapa hari membuat keributan di jumpa pers anak dan menantunya. Tetapi guna mendapatkan informasi dan sampel rambut, Jovanka menurunkan egonya. Dia harus melakukan tes DNA untuk Deon. Bagaimanapun Jovanka sudah sangat yakin dan kini bukti harus segera ada. 3 hari sudah pasangan suami istri Lexa dan Eldrick menjalani hari-hari romantis berdua. Setelah kejadian siang itu, mereka sudah tidak melihat Bianca lagi. Kini saatnya mereka kembali menjalani rutinitas seperti biasa setelah sampai di ibu kota nanti. Namun sebelum itu Eldrick ada rencana ke lokasi lain yang menurutnya sangat penting. Kenapa kita ke kota X? Tanya Lexa setelah pesawat pribadi Gwynandra sudah melayang aman di atas awan. Tadi ketika akan berangkat dari resort, dia mendengar Eldrick menghubungi petugas penerbangan untuk membawa mereka ke kota X lebih dulu. Hampir setiap 2 atau 3 bulan aku datang ke kota itu, jawab Eldrick santai. Lexa pun ria. Kini mereka sedang duduk santai menikmati minuman dan makanan kecil yang disediakan. Lexa sesekali menatap keluar jendela. Pemandangan dari atas awan sungguh indah. Lantuk lautan yang begitu luas berwarna biru serta keindahan lain yang ada di bawah sana cukup merefresh otak lebih jernih lagi. Lexa kembali duduk mengarah pada Eldrick. Mas, aku mau tanya. Eldrick menjawab dengan alisnya yang terangkat karena mulutnya sedang penuh oleh makanan kecil yang berbunyi kriuk-kriuk. Dengan status klub kelas atas, tapi kenapa rumahmu cukup sederhana? Apa karena kamu menabung cukup banyak berjaga-jaga jika The Blues bangkrut? Tanya Lexa dengan wajah polosnya yang justru membuat Eldrick tertawa. Bagaimana bisa wanita itu berpikir jika klub malamnya bangkrut? Meski sangat mungkin sebuah bisnis bangkrut, tetapi dia tidak berpikir jika menabung karena mengantisipasi kebangkrutan bisalah benar-benar direalisasikan ucapan Lexa, yaitu menabung. Setengah dari penghasilan bulanan aku kugunakan untuk membayar hutang. Kini Eldrick sudah meletakkan bungkusan snack dan memposisikan diri menghadap Lexa seakan dia sudah siap berbicara serius dengan istrinya. Hutang, sentak Lexa, sedangkan Eldrick hanya mengangguk tanpa beban. Siapa yang tidak terkejut mendengar Eldrick menyisihkan setengah hasil kerjanya untuk membayar hutang? Tidak mungkin kan? Salah satu pewaris Gwynandra Corp memiliki hutang yang begitu banyak. Eldrick hanya tersenyum simpul ketika Lexa begitu terkejut mendengar kata hutang. Kamu mau mendengar ceritaku? Lexa menjawab dengan anggukan, lalu menopangkan tangan ke dagunya. Sudah hampir 5 tahun kejadian itu, dan aku masih belum siap menceritakan kepada siapapun, ucap Eldrick dengan pandangan menerawang. Lexa meraih tangan Eldrick, menggenggam erat tangan suaminya itu untuk memberinya kenyamanan. Aku siap mendengar ceritamu, tutur Lexa begitu teduh. Mungkin jika Lexa memandang mata elang Eldrick, dia akan tersihir oleh virus mesum. Lain halnya ketika Eldrick memandang iris mata hitam pekat dengan hiasan bulu lentik di permukaan. Pria itu seakan terhipnotis dalam kenyamanan dan rasanya ingin menuruti apapun yang Lexa ucapkan. Flashback, Eldrick baru saja tiba di kota X. Hari itu dia akan menyelesaikan proyek terakhirnya sebelum melepas diri dari perusahaan Gwynandra Corp. Mobil yang dia jalankan melewati lingkungan sepi untuk menghindari kemacetan. Sempat dia berpikir, bagaimana jika ada segerombol orang jahat menghadangnya? Tapi Eldrick tidak pernah takut akan hal itu.
Daddy Darren sudah membekali ilmu bela diri sedari Eldrick masih berumur 12 tahun. Ponsel Eldrick berdering. Itu adalah panggilan dari klien yang akan bertemu dengannya malam nanti. Segera dia meraih benda pipi itu yang berada di atas dashboard mobil. Halo. Halo, halo Pak, suaranya terputus-putus. Sebentar, saya menepi lebih dulu, ujar Eldrick sembari memutar kemudi dan menginjak pedal rem perlahan untuk menepi ke sisi kiri jalan yang begitu sepi. Saat sedang fokus mengatur laju mobil yang semakin melambat, tiba-tiba saja muncul seseorang yang berlari dari arah berlawanan. Hal itu tidak dapat dihindari. Buk, suara hantaman keras yang berasal dari depan mobilnya membuat Eldrick terkesiap dan menginjak rem dalam-dalam. Dia segera mematikan sambungan teleponnya, lalu melempar benda pipi itu ke dashboard. Eldrick membuka pintu mobil dengan jantung berdebar. Apakah orang itu cedera? Tapi Eldrick merasa dia menjalankan mobil sangat pelan. Dia tetap waspada. Jika orang yang menabrakkan diri tadi mungkin saja salah satu komplotan begal, namun saat Eldrick melihat tubuh orang itu terlentang tidak sadarkan diri, dia sudah tidak lagi berpikir begal atau semacamnya. Orang asing itu adalah seorang pria. Kondisi wajahnya banyak sekali lebam. Sudah dipastikan dia telah menerima banyak pukulan. Darah juga memenuhi wajah hingga setengah tubuhnya. Tidak mungkin darah itu akibat tabrakan barusan. Eldrick sangat yakin jika mobilnya melaju sangat lambat, sedangkan darah itu sebagian sudah kering tidak tercecer di atas aspal. Eldrick melihat sekitar, berharap dia menemukan seseorang untuk membantunya mengangkat orang asing itu. Tetapi nihil, tidak ada satu orang pun di sana. Dengan bersusah payah, Eldrick akhirnya berhasil mengangkat tubuh yang sedang tidak sadarkan diri itu ke bagian kursi belakang. Hela nafas keras dari mulut Eldrick menandakan jika tubuh orang itu lumayan berat, bukan karena gendut, tetapi postur tubuh tinggi dan berotot menjadi penyebab pria asing itu membuat Eldrick kesulitan mengangkatnya. Eldrick melupakan telepon dari klien yang tidak dia lanjutkan. Pikirannya adalah menyelamatkan orang itu sebelum terlambat. Dia pun mulai menginjak pedal gas, meninggalkan lokasi kejadian seiring dengan beberapa orang tinggi besar keluar dari gang kecil. Mereka nampak mencari seseorang, namun Eldrick tidak peduli. Saat perjalanan menuju rumah sakit, orang itu tiba-tiba tersadar. Air, gumamnya masih dengan mata terpejam. Merasa kasihan, Eldrick kembali menepikan mobilnya. Dia meraih botol minuman yang masih tersegel. Apa Anda sudah sadar, Pak? Tanya Eldrick yang sudah memutar tubuhnya ke arah jok belakang. Mendengar ada suara, orang itu membuka matanya. Dia sempat memandang wajah Eldrick dan tempat di mana dia berada. Mungkin karena dia merasa aman, dia berusaha menggeser tubuhnya ke belakang untuk dapat bersandar di pintu mobil. Kekuatan itu sepadan dengan tubuhnya yang nampak kencang dan berotot, terlihat dari kemeja ketat yang dia pakai. Eldrick menyodorkan botol minuman setelah dia buka segelnya supaya orang itu tidak kesulitan membuka. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit, ucap Eldrick yang kembali menghadap kemudi dan bersiap menjalankan mobilnya. Jangan, larangan itu membuat Eldrick menghentikan kakinya yang hendak menginjak pedal gas. Kenapa? Kondisi Anda cukup memprihatinkan, ucap Eldrick melihat orang asing itu dari kaca mobil. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan, bahkan jika perlu saya akan mengabdi kepada Anda setelah saya sembuh nanti, asal jangan bawa saya ke rumah sakit atau tempat yang mudah ditemukan oleh orang lain. Kenapa? Orang itu tidak menjawab. Dia sedang melawan rasa sakit teramat sangat di kepalanya. Terlihat dia terus mendesis sembari mencengkram kepalanya dengan keras. Tidak lagi bertanya, Eldrick segera melajukan mobilnya ke tempat yang dia rasa aman dan tidak ada orang yang bisa menemukannya. Entahlah, Eldrick tidak merasa curiga dengan orang itu. Dia hanya merasa harus membantunya. Anggap saja dia telah menabrak orang asing itu
meski kenyataannya bukan dia yang menyebabkan pria asing itu terluka parah. Perjalanan cukup jauh, akhirnya sampai juga di sebuah panti jompo yang terletak di daerah kumuh pinggiran kota X. Jarang sekali orang berkunjung ke sana. Selain lokasinya yang jauh dari kota, hanya mereka yang menyerahkan orang tua tidak berdaya masuk ke dalam panti lalu tidak lagi menjenguknya. Eldrick mengenal pemilik panti jompo. Dia adalah orang tua dari teman sekolahnya. Setelah bertemu pemilik panti sekaligus sahabatnya yang kini menjabat sebagai dokter, Eldrick menceritakan semuanya. Dia juga menyerahkan tanggung jawab pemeriksaan beserta perawatan kepada sahabatnya itu. Semenjak itu, Eldrick menjadi donatur tetap panti jompo Sinar Kasih. Setengah dari penghasilannya selalu dia transfer ke panti itu berapapun jumlahnya, mengingat biaya perawatan yang sempat dia tumpukan pada sahabatnya karena saat itu dia tidak memiliki banyak simpanan uang. Flashback off. Lalu bagaimana keadaannya? Tanya Lexa yang masih setia mendengarkan cerita suaminya. Dia sempat koma selama 2 tahun dan kini keadaannya masih belum benar-benar pulih. Sebagian tubuhnya mengalami kelumpuhan. Dia juga tidak pernah berbicara. Mungkin karena efek trauma fisik, jawab Eldrick dengan merubah posisi duduknya yang sedikit pegal. Kasihan sekali. Lalu bagaimana keluarganya? Lexa begitu serius menanggapi cerita Eldrick hingga tidak sadar kalau raut wajahnya nampak khawatir. Kamu peduli banget sih. Aku juga pengen dong dikhawatirin sama kamu, lada Eldrick sembari menangkup kedua pipi Lexa lalu menekannya hingga bibirnya mengerucut. Sementara Lexa hanya mengerutkan hidungnya sebagai bentuk penolakan. Entahlah, aku tidak menemukan identitasnya sama sekali. Dia seakan menutup diri meski tidak dapat berbicara, tetapi reaksinya menunjukkan kalau dia menolak orang asing bertemu dengannya. Aku jadi tidak sabar ingin bertemu dengannya, ujar Lexa. Wajahnya menjadi sendu. Entah kenapa, yang pasti cerita Eldrick sangat menyentuh hatinya, seakan dia baru mendengar orang terdekatnya yang sedang celaka.